sholat itu jangan hanya puas dengan sah saja, ya. Kita harus ditingkatkan. Astagfirullah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas masalah sholat dan hukum-hukumnya, yaitu syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat, dan rukun-rukunnya sholat. Syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan. Sekali lagi, kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya itu dihukumi tidak sah. Tidak sah. Untuk selanjutnya, ya, sholat itu jangan hanya puas dengan sah saja, ya. Kita harus ditingkatkan. Tingkatkan artinya apa? Jadi ada sholat itu sah tapi tidak diterima, ya. Kalau tidak sah ya otomatis tidak diterima, ya. Nah, kalau yang kita bahas kemarin mulai syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, itu untuk mengesahkan sholat saja, ya. Apa berarti kalau sudah mengerjakan itu diterima? Tidak otomatis seperti itu, butuh syarat lain, ya. Artinya apa? Kalau sholat kita itu sah, ya sudah, kita sudah gugur kewajiban, tidak berdosa karena sudah melakukan kewajiban sesuai dengan aturan. Dah, itu namanya sah, ya. Dan tidak wajib mengkodok karena sudah selesai, ya. Tapi sholat kita tidak membawa pengaruh terhadap kita. Katanya sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah daripada kelakuan keji dan mungkar. Ternyata banyak orang yang sholat, kemungkaran dan kekejian juga dilakukan. Karena apa? Bukan sholatnya itu yang keliru, tapi cara kita mengerjakannya yang salah. Mungkin gitu, ya. Barangkali sholatnya katanya banyak orang itu cuma menggugurkan kewajiban saja, gitu loh. Makanya tidak ada pengaruh. Loh ya apa sholat itu bisa pengaruh terhadap inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Begini, di dalam kitab lain Is'adur Rafiq namanya, itu diterangkan wasyurito ma'ama marroh liqobuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyak sida biha wajhallahi ta'ala wahdah. Disyaratkan bersama syarat-syarat yang telah disebutkan di muka, syarat-syaratnya sholat, yaitu untuk diterimanya sholat itu juga ada syarat lain, ya. Di samping syarat-syarat yang sudah, ini ada syarat lain, ya. Apa itu? Satu, ayyak sida biha wajhallahi ta'ala wahda, yaitu sholatnya semata-mata tujuannya hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Artinya tidak disekutukan dengan yang lain, tidak dicampur dengan yang lain. Sholatnya ya karena Allah, tidak karena yang lain. Itulah yang dinamakan ikhlas karena Allah, begitu, ya. Karena kalau tidak begitu, ya maka sholat kita sampai pada tahapan sah saja untuk diterima. Oleh karena sholatnya tidak karena Allah, maka tahapannya sampai hukum sah saja, tidak ada kata diterima. Artinya kelak di catatan amal kita tidak ada nilai sholat,
begitu kosong, ya. Itu satu harus ikhlas. Jadi al-amalu lillah wahda. Jadi beramal karena Allah semata, ya. Loh bagaimana? Jadi apa? Ya seperti itu, ya. Ikhlas seperti itu. Tapi ikhlas yang semestinya itu ya tidak karena takut neraka, tidak karena ingin masuk surga. Itu ikhlas yang semestinya. Ya karena Allah. Sudah. Loh kalau sekarang sholatnya itu karena takut neraka, ingin masuk surga, ya apa? Apa gak termasuk ikhlas? Para ulama ini ada yang berpendapat begini. Ikhlas itu ada 3 tingkatan, ya. Jadi yang pertama tingkatan yang tertinggi. Apa itu? Hiya ayya'mala lillahi wahda imtisalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi. Jadi ikhlas yang tingkatan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling atas, ya. Apa ikhlas itu? Yaitu beramal hanya karena Allah. Sudah semata. Jadi karena nurut perintahnya Allah dan kita melakukan hak-hak sebagai hambanya Allah. Karena kita sebagai hamba yang diciptakan Allah, maka kita harus mengerjakan apa yang diperintah. Ya sudah, itu namanya ikhlas. Tidak karena embel-embel ingin surga, ingin pahala. Itu ikhlas yang pertama. Ada ikhlas itu yang nomor 2. Ikhlas yang tengah-tengah, ya. Ikhlas yang tengah-tengah. Apa itu? Ayya'mala li thawabil akhirah. Beramal, beribadah karena ingin pahala. Itu juga masih ikhlas. Tapi tingkatan yang kedua. Begitu. Jadi untuk mencapai tingkatan yang pertama, mungkin kalau sekelas kita kayaknya masih belum sampai. Itu ibadahnya hanya karena Allah sudah semata. Mengikuti perintah Allah dan kita mengerjakannya itu semata-mata karena sebagai hamba Allah, tidak karena pahala. Itu ikhlas tingkatan yang paling tinggi. Ada tingkatan yang tengah-tengah. Apa itu? Ayya'mala li thawabil akhirah, yaitu mengerjakan ibadah karena ingin pahala, ingin surga. Itu masih dikatakan ikhlas. Loh, masih ada lagi di bawahnya ikhlas tingkatan yang paling rendah, yaitu wahya ayya'malal ikrami fid dunya wassalama min afatiha wa. Jadi ayya'malal ikrami fid dunya wassalamati min afatiha, yaitu beribadah karena ingin mulia di dunia akhirat, ya. Ingin selamat dunia akhirat. Kita ibadah ingin selamat dunia akhirat. Itu masih dikatakan ikhlas, tapi tingkatan yang paling rendah. Kalau selain ketiga-tiganya itu sudah bukan ikhlas. Ibadah karena apa? Karena takut dipukul orang. Itu sudah tidak ikhlas sudah. Karena ini, karena mertua, karena ini dan itu bukan ikhlas namanya. Bagaimana ibadahnya? Kalau melihat ini, oleh karena syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas, maka tidak diterima. Tapi bisa jadi ibadahnya itu sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Begitu. Jadi untuk memenuhi diterimanya amal itu, di samping harus memenuhi syarat sah dan rukunnya, juga harus memenuhi syarat. Satu diantaranya, ibadahnya hanya karena Allah, ya, hanya karena Allah. Satu. Dua, wa ayyakuna ma'kalahu wa malbusahu wa musallahu halalan.
Yang nomor 2, syarat bisa diterimanya ibadah itu, di samping syarat-syarat di muka yaitu syarat sah dan rukunnya, yaitu harus makanan, minuman, tempat sholat itu harus terdiri dari perkara yang halal. Lu karena apa? Li'annal halal lahu asarun fi tanwiril qalbi. Karena perkara yang halal itu membekas dalam menerangi hati. Loh, itu mempengaruhi bersirarnya hati. Terus wariqatihi, hati bisa luluh, bisa enggak kasar. Itu karena makanan, pakaian, tempatnya terdiri dari ikhlas. Wa itaatil jawarih, seluruh anggotanya ini mudah untuk nurut taat. Makanya mungkin ini yang kita belum bisa sepenuhnya untuk mengerjakan. Makanan, minuman, tempat sholatnya itu terdiri dari perkara yang halal. Kalau tidak, maka akan sulit anggota kita itu untuk nurut. Ini yo sholat tapi gak nurut. Itu namanya sholatnya tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah ini ya makanya dengan kata lain sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Apa berdosa kita? Tidak berdosa, sudah gugur kewajibannya. Sudah, itu dok ya. Jadi itu li'annal halal lahu asarun fi tanwiril qalbi wa riqatihi wa itaatil jawarih. Jadi perkara yang halal itu bisa memberi pengaruh terhadap bersinarnya, terangnya hati dan lunaknya hati. Hati itu kalau makannya perkaranya halal, makanan, pakaian dan lain sebagainya halal, maka hatinya lunak. Terus anggotanya mudah untuk nurut, taat ya. Taat. Sudah. Itu syarat diterimanya sholat yang nomor 2. Makanya sampai ada daunya Imam Ibnu Abbas, la yakbalullahu sholatam mri'in fi jawfihi luqmatu haramin. Ya. Katanya Imam Ibnu Abbas, tidak akan diterima sholatnya seorang yang di dalam mulutnya ada satu puluhan. Apa puluhan itu? Satu itu barang haram, tidak akan diterima. Apalagi sak piring, apalagi sak wakul, itu haram semua. Sedikit saja tidak akan diterima ya. Ada lagi Imam Ibnu Umar mengatakan, lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wasumtum hatta takunu kal autar lam yutaqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Katanya Imam Ibnu Umar, seandainya kalian semua itu sholat sampai seperti busur itu pelengkungannya panas, saking gelek sholat sampai melengkung ya, saking gelek sholat sampai melengkung, saumpama jare Imam Ibnu Umar, saumpama awakmu iku sholat sampai gegermu bongkok dari wong sengon ya. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu puasa sampai seperti gitar, saking gelek poso sampai merit wetenge kayak gitar, melempet gak gendut ya apa, lam yutaqabbal dzalika illa biwara'in hajizin. Tidak akan diterima kesemuanya itu kalau memang tidak warok, tidak menjaga dari perkara yang haram. Lo gitu intinya. Lo kalau lihat ini ya, lo ini ya. Makanya apa salah Al-Qur'annya inna sholata atanha anil fahsya? Enggak salah itu. Sholat itu bisa mencegah dari perkara yang keji dan mungkar. Nyatanya banyak sholat ya tetap kemungkaran berjalan. Nah, mungkin ini
ya. Jadi sholatnya itu tidak mengefek, tidak mempengaruhi. Karena apa? Kalau dilihat dari sini, makanan, minuman, pakaian, tempat sholatnya, atau salah satunya terdiri dari perkara yang haram, sehingga hati tidak bisa terang, ya, tidak bersinar, hati tidak bisa lunak. Dikandani, ya, gak gelem ngokong, ya, dikandani ini ya gelem. Terus jawareh anggota kita tidak nurut, ya, tidak nurut, banggel, ya, akhirnya yaitu terjadi kekejian dan kemungkaran walaupun sering sholat. Nomor 2. Nomor 3, wa ayyahdura qalbahu fiha. Jadi nomor 3, sholat itu bisa diterima itu di samping syarat di muka, syarat sahnya sholat dan menjalankan rukunnya, juga harus hatinya khudurul qalbi. Apa khudurul qalbi itu? Ya, sampean sholat, hatinya hadir di situ, ya. Karena hati itu bisa kemana-mana, walaupun orangnya ada di sini, ya, itu ya. Hati itu bisa di mana-mana, walaupun orangnya ada di satu tempat, tapi hatinya ada di Surabaya, ada di Jakarta, di itu, ya. Sholat yang diterima itu sholat yang hatinya memang ada di situ. Orangnya sholat, hatinya hadir di situ. Apa yang dipikirkan? Yang sholat. Apakah ada orang sholat yang hatinya tidak hadir? Ya mungkin ada, banyak paling, ya. ya, itu. Jadi falaisa lahu min sholati illa ma aqwala minha. Jadi sholat itu diterima tidak diterima kecuali apa yang diangan-angan di situ, ya. Ya sudah dihadirkan. Itu yang namanya khusyuk itu, ya. Khusyuk, bukan dingklu. Yang dingklu itu tanda khusyuk, tanda tapi gak mesti, ya. Dingklu tambah gak khusyuk ya banyak, ya. Itu. Jadi namanya khudurul qalbi. Itu diantara termasuk syarat bisa diterimanya sholat harus khudur. Dan khudur itu katanya di ilmu fikih, khudurul qalbi itu harus dipaksa dikembalikan, ya. Begitu hati itu kita ngeloyong, ya, sholat Allahu Akbar, kok ngeloyong narono, dikembalikan lagi. Ngeloyong mana? Ditarik lagi. Seperti kita hanya layangan gitu. Untuk dawa ditarik mana, ya, gitu, ya. Kalau kita biarkan yang lembung rono-rono, ya, pedot, ya. Lah itu hati, ya. Kita sholat bisa nyangsang katanya Pak Bakri itu, ya. Bisa nyangsang nanti ke sana ya. Makanya terjadi sholat itu bisa jadi dapat 4, dapat 2, merasa dapat 3. Apa dapat 2, apa dapat 3? Ya karena hatinya piknik, ya. Rekreasi. Orangnya sholat, hatinya rekreasi. Lah ini, ya, ini yang mengakibatkan, makanya dipaksa. Kalau dalam takrir sadidah itu dipaksa dikembalikan lagi. Begitu ngeloyong, ya, yuk gak samuni, ya Allah gak usah gitu, ya, kayak gitu. Lah apa ngeloyong gak usah gitu, ya. Ya, ismoro. Begitu ngelak dikembalikan lagi. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu sedang sholat. Jadi orang sekarang konsentrasi lo gitu loh. Fokus gitu, ya. Fokus, ya.